Langsung saja pada poin pembahasan pertama yaitu studi kelayakan kinerja keuangan dan non-keuangan. Studi kelayakan kinerja keuangan dan non-keuangan adalah proses penilaian menyeluruh terhadap suatu usaha atau proyek untuk menentukan apakah layak dilaksanakan. Dari sisi kinerja keuangan, fokusnya adalah pada kemampuan usaha menghasilkan keuntungan, menjaga likuiditas, dan memastikan solvabilitas. Hal ini dilakukan melalui analisis laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas, serta menggunakan indikator seperti ROI, NPV, dan IRR untuk mengevaluasi potensi profitabilitas dan pengambilan investasi. Proyeksi keuangan juga menjadi bagian penting untuk memprediksi pendapatan dan biaya di masa mendatang. Sementara itu, kinerja non-keuangan lebih menitik beratkan pada faktor-faktor yang tidak langsung terkait angka finansial, namun memiliki dampak besar terhadap keberhasilan usaha. Ini meliputi aspek seperti kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, produksi karyawan, kontribusi sosial, dan inovasi yang dilakukan perusahaan. Kinerja non-keuangan memberikan gambaran tentang bagaimana usaha dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang, serta sejauh mana dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Poin selanjutnya yaitu pentingnya mengukur kinerja perusahaan. Menganalisis kinerja perusahaan secara menyeluruh memberikan pemahaman yang mendalam tentang kesehatan perusahaan dan kemampuan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, perusahaan yang tidak mengukur dan memantau kinerjanya secara berkelanjutan akan sulit beradaptasi dan berkembang. Studi kelayakan kinerja memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang baru, mengoptimalkan sumber daya, dan membuat keputusan bisnis yang strategis. Proses ini juga penting untuk meningkatkan akuntabilitas, memotivasi karyawan, dan meningkatkan kepercayaan investor. Poin selanjutnya yaitu indikator keuangan, profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Yang pertama itu ada profitabilitas, mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio seperti margin, laba kotor, dan laba bersih dapat digunakan untuk menilai efisiensi operasi dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari penjualan. Yang kedua itu ada likuiditas, menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio seperti rasio lancar dan rasio kas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dan aset lancar. Dan yang ketiga itu ada solvabilitas, menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka panjangnya. Rasio seperti rasio utang terhadap ekuitas dan rasio likuiditas total dapat membantu memahami struktur modal perusahaan dan kemampuannya untuk membayar utang jangka panjang. Poin selanjutnya yaitu indikator non-keuangan, kepuasan pelanggan, produktivitas karyawan, dan inovasi. Yang pertama itu ada kepuasan pelanggan, mengukur tingkat kepuasan pelanggan dengan produk dan layanan yang diberikan. Survei pelanggan dan data penjualan dapat digunakan untuk memantau tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua itu ada produktivitas karyawan, menilai efisiensi dan efektivitas karyawan. Data seperti waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan tugas, output per jam kerja, dan tingkat absensi dapat digunakan untuk mengukur produktivitas karyawan. Dan yang ketiga itu inovasi, mengukur kemampuan perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan baru, serta proses dan teknologi yang lebih efisien. Jumlah paten, penghargaan inovasi, dan efisiensi dalam riset dan pengembangan dapat digunakan sebagai indikator. Selanjutnya itu pengumpulan data, laporan keuangan, dan survei internal. Laporan keuangan menyediakan data kuantitatif yang penting, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Data ini dapat digunakan untuk menghitung rasio keuangan dan menganalisis tren kinerja. Survei internal seperti survei kepuasan karyawan dan survei kepuasan pelanggan memberikan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang perspektif pengalaman dan stakeholder. Data pasar dan industri dapat diakses melalui platform online dan lembaga riset. Data ini memberikan wawasan tentang tren industri, posisi pesaing, dan peluang pasar. Selanjutnya yaitu analisis tren perbandingan industri. Yang pertama itu analisis tren,
membandingkan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja masa lalu untuk mengidentifikasi tren positif dan negatif. Analisis ini membantu perusahaan untuk memahami pergerakan kinerja dan menentukan strategi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang kedua itu perbandingan industri, membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing di dalam industri yang sama. Perbandingan ini membantu perusahaan untuk memahami posisi kompetitifnya, mengidentifikasi best practices, dan menentukan area untuk perbaikan. Yang ketiga itu analisis sensitivitas, menganalisis bagaimana perubahan-perubahan faktor kunci seperti biaya bahan baku, suku bunga, dan nilai tukar dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Analisis ini membantu perusahaan untuk mengelola risiko dan mengantisipasi perubahan ekonomi. Selanjutnya yaitu identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman SWOT. Yang pertama itu ada SWOT. Yang kedua kekuatan, keunggulan internal perusahaan seperti merek yang kuat, tim yang berpengalaman, dan akses ke sumber daya. Yang ketiga itu ada kelemahan, keterbatasan internal perusahaan seperti kurangnya inovasi, proses tidak efisien, atau kurangnya modal. Yang keempat itu adalah peluang, faktor-faktor eksternal positif seperti pertumbuhan pasar, permintaan yang meningkat, dan teknologi baru. Yang terakhir itu ada ancaman, faktor-faktor eksternal negatif seperti persaingan yang ketat, perubahan kebijakan pemerintah, atau resesi ekonomi. Selanjutnya yaitu implementasi dan monitoring rencana tindakan. Yang pertama itu rencana tindakan. Yang kedua itu implementasi melaksanakan rencana tindakan yang telah disusun dengan mengukur kemajuan secara berkala untuk memastikan bahwa strategi yang tepat sedang diterapkan. Yang ketiga itu monitoring, memantau kinerja perusahaan secara rutin, mengukur keberhasilan strategi yang diterapkan, dan mengidentifikasi area yang perlu disesuaikan. Yang terakhir yaitu penyesuaian, melakukan penyesuaian terhadap rencana tindakan, strategi, dan operasional jika diperlukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja. Kesimpulan dari pemaparan saya yaitu melalui studi kelayakan kinerja yang komprehensif, perusahaan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang posisi dan potensinya. Kesimpulan yang diperoleh ini dari analisis ini akan membantu perusahaan untuk menetapkan strategi yang tepat dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Pentingnya untuk terus memantau kinerja perusahaan, mengevaluasi strategi, dan melakukan penyesuaian agar perusahaan dapat mencapai hasil yang maksimal dan berkelanjutan. Itulah pemaparan singkat dari saya. Sekian.